Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Arzaki dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus yang ada di Riau, yakni di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan saya mengambil jurusan S1 Manajemen teman-teman. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya cara mencari forecasting, BEP, dan EOQ di dalam manajemen operasional. Dan kita semua akan sama-sama belajar dan akan sama-sama mengerjakan tugas teman-teman. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai teman-teman. Kita pertama akan mencari forecasting. Dan dapat sama-sama kita lihat di sini. Soalnya itu hitung peramalan penjualan untuk tahun 2024 atau forecasting dengan data interval selama 4 bulan sebelumnya. Oke teman-teman, di sini saya udah buat soalnya teman-teman. Dan di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semuanya terdapat dua cara dalam mencari forecasting. Cara yang manual dan cara yang otomatis. Tetapi untuk pertama kali saya akan ajarkan ke teman-teman cara mencari secara manual teman-teman ya. Sesuai dengan soalnya, dia meminta penjualan di bulan 2024 di tahun 2024 dengan interval selama 4 bulan. Berarti untuk dimulai untuk permulaannya dimulai dari bulan Juni teman-teman. Oh ya, FYI teman-teman nih. Daripada teman-teman capek nih ya bikin bulan nih satu-satu kayak gini nih. Ini kan lama nih. Lebih baik teman-teman bikin secara ini teman-teman. Bikin secara otomatis. Bagaimana caranya? Caranya gampang teman-teman. Tetapi dengan catatan teman-teman menggunakan bulan dalam bahasa Inggris. Nih, Maret kan. Kemudian teman-teman tinggal tarik aja ke bawah teman-teman. Tuh. Dan boom, semua hasilnya langsung muncul teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaiin aja mau sampai bulan berapa. Oke, kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Di sini kita akan mencari forecasting dimulai dari bulan Juni teman-teman. Berarti untuk rumusnya itu sama dengan average atau average buka kurung. Kemudian teman-teman klik di C2 teman-teman karena dari bulan pertama ya. Bulan pertama, kemudian teman-teman tarik sampai bulan ke-4, bulan Juni. Karena dia minta 4 bulan. Kemudian teman-teman tinggal tutup kurung. Dan hasilnya keluar. Daripada teman-teman capek bikin satu-satu, lebih baik teman-teman klik 2 kali boleh atau teman-teman tarik juga boleh teman-teman nih. Tuh. Dan ini hasilnya untuk forecasting. Dan kita lanjut untuk membuat tabel teman-teman nih. Cara buat tabel juga gampang teman-teman. Teman-teman tinggal blok aja. Nih. Kemudian teman-teman masuk ke menu insert dan teman-teman masuk ke recommended chart. Ini dia. Tuh teman-teman cari aja. Nih, aku pakai ini teman-teman. Dan ini dia chart untuk forecasting teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial mencari forecasting secara cepat menggunakan data analisis. Tetapi sebelum itu teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu data analisisnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Cara mengaktifkannya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke menu file, kemudian scroll sampai nggak perlu di scroll sih. Teman-teman masuk ke menu option dan teman-teman klik yang ada di insert ini teman-teman. Kemudian teman cari yang namanya Analysis Toolpack VBA. Teman-teman klik go. Di sini udah aku centang ya. Nih, teman-teman nanti tinggal centang aja yang Analysis Toolpack teman-teman. Tuh. Kemudian teman-teman tinggal klik OK. Dah, dan itu telah selesai. Oke, lanjut ya kita buat ya. Saya akan buat mencari data analisisnya di situ teman. Jadi saya ingin copy dulu ya. Saya copy, tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita gampang dan sama-sama kita melihat nanti teman-teman. Oke, caranya itu teman-teman masuk ke menu data, masuk ke data analisis. Tadi kalau teman-teman belum aktifkan yang VBA tadi, ini nggak bakal muncul teman-teman. Nih. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya moving average yang itu teman ya. Teman-teman klik OK. Nah, untuk input ranknya teman-teman tinggal blok yang ini teman-teman. Nih.
Kemudian untuk intervalnya, karena dia mintanya 4 bulan, berarti teman-teman bikin 4 bulan ya. Dan output ranknya teman-teman bikin mulai dari sini teman-teman. Nih. Cara outputnya tinggal teman-teman aktifkan juga ya untuk bikin tabel secara otomatis, dan hasilnya pun keluar teman-teman nih. Tuh. Sama kok hasil teman-teman nih ya. Di bulan April 1375. Di sini juga nih April 1375. Hasilnya sama, namun yang ini lebih cepat dan lebih mudah lagi teman-teman. Nggak perlu kayak tadi lagi. Oke. Oke teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tutorial mencari BEP atau break even point atau titik impas. Nah, break even point ini ialah sebuah titik yang dimana perusahaan tidak memiliki kerugian ataupun tidak memiliki keuntungan. Jadi break even point ini berada di tengah-tengah teman-teman. Jadi kalau perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, otomatis perusahaan harus membuat atau memproduksi di bawah itu teman-teman. Dan jika perusahaan tidak ingin mengalami kerugian, perusahaan harus menghindari bagian yang atas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mencari teman-teman. Oke teman-teman, pertama kita akan mencari BEP terlebih dahulu dengan cara yang manual. Jadi kita akan menggunakan langsung rumus ini teman-teman ya. Di sini saya ingin menunjukkan dua cara mencari BEP, yaitu BEP unit dan BEP nominal. Dan sekarang kita masuk ke BEP unit. Oke, ini dia caranya. Cara manual teman-teman nih. Teman-teman klik sama dengan kemudian di sini dia rumusnya FC. Oh ya, aku lupa teman-teman. Ini keterangan yang sudah kita miliki ya. Nih. Biaya tetapnya FC-nya 1.500, VC-nya atau biaya variabelnya 275 per unit, harga jual atau price-nya 350, dan ini ketetapan yang sudah kita miliki. Oke, kita kembali ke laptop, kita masuk ke rumus. Teman-teman klik sama dengan, kemudian dia mintanya FC, berarti K9 yang ini dibagi, karena dia minta dibagi, buka kurung P, berarti yang ini, dikurang VC, tutup kurung, dan enter. Ini dia hasilnya untuk BEP unit, yaitu 20. Dan untuk BEP nominalnya, kita masuk ke rumus lagi, dapat kita sama-sama di sini, FC dibagi 1 kurang P dibagi VC. Oke, kita masuk ke rumusnya. Yang pertama itu ialah teman-teman klik sama dengan, kemudian teman-teman klik mintanya di sini FC, berarti yang ini dibagi, jangan lupa buka kurung, 1 dikurang price-nya, berarti buka kurung lagi, P-nya di sini ini dibagi lagi dengan nih VC. Kemudian teman-teman tutup kurungnya. Jangan lupa 2 kali teman-teman ya, karena di sini kurungnya ada 2. Dan ini hasilnya. Min 5.500. Terus bagaimana kita mengubah ini menjadi nilai positif? Cara merubah ke dalam nilai positif ialah teman-teman tinggal menambahkan rumus ABS saja teman-teman nih. ABS. Jangan lupa kita bikin di sini buka kurung dan di sini tutup kurung. Tujuannya apa? Tujuannya itu ialah untuk mengaktifkan rumus dari ABS tersebut. Dan enter. Ini hasilnya teman-teman. Aduh. Oke, sekarang kita sudah memiliki rumus manualnya. Kita akan coba mencarinya ke dalam tabel. Teman-teman masuk ke FC. FC ini berarti yang ini teman-teman nih. FC ada di K9. Nah, teman-teman tinggal bikin sama dengan. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan nilai absolut atau dolar. Tujuannya apa dengan kita memberikan nilai absolut ini? Tujuannya itu ialah agar nilai tersebut tidak berpindah-pindah atau berganti teman-teman. Tidak berganti teman-teman. Jadi nilai ini bakalan tetap dan dia nggak akan berubah. Kemudian kasih absolut lagi 9. Tuh teman-teman tinggal enter. Dan teman-teman tinggal klik 2 kali. Tuh. Kemudian kita masuk ke biaya variabel. Cara mencari biaya variabel gimana? Cara mencarinya gampang teman-teman nih. Teman-teman lihat visinya ada di mana. K10 berarti teman-teman klik sama dengan.
absolut, jangan lupakan absolutnya ya. Absolut K, absolut lagi 10 dikali, untuk kali kita menggunakan rumus, untuk kita menggunakan logo bintang teman-teman ya. Dan teman-teman klik enter. Teman-teman lalu klik saja 2 kali di sini. Dan ini hasilnya untuk mencari biaya variabel atau VC. Oke, kita lanjut mencari total biaya atau TC teman-teman ya. Cara mencari total biaya itu kita tidak perlu menggunakan absolut lagi teman-teman. Tapi teman-teman tinggal tambahkan aja. Sama dengan VC ditambah dengan FC. Hasilnya ini, teman-teman klik 2 kali dan ini hasilnya untuk mencari TC. Dan kita lanjut mencari TR atau total pendapatan. Cara mencari total pendapatan itu ialah teman-teman masih menggunakan absolut. Jadi teman-teman lihat dulu di sini di mana. Ada di K11. Oke, berarti logo dolar K, logo dolar lagi 11. Sebenarnya teman-teman bisa aja menggunakan otomatis seperti F4, tapi sepertinya laptop saya atau mungkin Excelnya tidak support untuk membuat seperti itu teman. Oke, kita lanjut ya. Berarti TR dikali dengan unit, ini dia. Lalu teman-teman tinggal tarik aja tuh. Baru kita masuk ke puncaknya teman-teman, cara mencari BEP. Cara mencari BEP itu ialah teman-teman tinggal sama dengan kemudian nilai TR dikurang dengan total biaya. Dan ini dia hasilnya. Tuh. Jadi, untuk mendapatkan BEP keuntungan, jadi teman-teman harus membuatnya di area sini. Teman-teman harus menghindari, atau perusahaan itu harus menghindari area ini agar tidak mengalami kerugian teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mencari chart atau logo tabelnya ya nih. Pertama kita blok, kemudian teman-teman masuk ke insert dan masuk yang bagian ini. Lalu teman-teman masukkan chartnya. Aku bakalan pakai chart ya. Dan ini dia hasilnya. Nih lihat ya, ini sama nih kan, BAP nominal itu ada di 5.500 tuh. Sama kalau kita mencari secara manual, cuman kan kalau kita menggunakan cara yang seperti ini nanti semuanya bakalan kelihatan teman-teman nih. Jadi perusahaan harus memproduksi di area ini teman-teman. Jadi untuk mendapatkan keuntungan perusahaan harus mencari di sini teman-teman. Jangan di sini. Kalau di sini nanti perusahaan itu bakalan mengalami kerugian. Oke teman-teman, ini untuk soal yang terakhir yaitu mencari EOQ. Untuk kasusnya dapat sama-sama kita lihat di sini. Sebuah perusahaan menjual semen ke perusahaan material lain. Perusahaan ingin mengurangi biaya persediaan dengan mencari jumlah pesanan yang optimal. Permintaan tahunannya itu ialah sebesar 800 unit. Untuk biaya pemesanan itu sebesar Rp8 per pesanan. Dan biaya tercatat rata-rata per unit itu per tahunnya itu Rp0,70. Dan sama-sama kita dapat lihat di sini teman-teman. Untuk order 1 Q-nya itu 75, order 2 80, order 3 150, order 4 180, order 5 220, order 6 310 dan order 7 250. Dan kita perlu memindahkan ini teman-teman nih, agar kita lebih mudah nih. 800 per unit kita pindahkan ke sini. D-nya atau demand-nya, unload demand. Kemudian biaya pemesanannya 8 per pesanan atau channelnya kita pindah sini agar lebih gampang. Dan ini rumusnya untuk mencari EOQ. Kita lihat di sini teman-teman. Sama dengan EOQ sama dengan Q akar 2 DC0 dibagi CH. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mencari rata-rata inventory atau Q per 2 ya teman-teman. Untuk mencari rata-rata inventory-nya itu teman-teman tinggal klik sama dengan, kemudian teman-teman masuk ke J12, karena dia mintanya Q, dibagi dengan 2. Dan teman-teman tinggal tarik saja teman-teman. Tuh. Dan hasilnya pun keluar teman-teman. Untuk mencari total holding cost, teman-teman tinggal menggunakan rumus
sama dengan J13, karena di sini sudah jumpa teman-teman ya, sudah jumpa Q per 2-nya. Jadi kita langsung aja pindahkan ke J13-nya. J13 dikali, nah karena dia di sini mintanya CH sama seperti tadi teman-teman, berarti dia menggunakan absolut agar nilainya tidak berpindah atau tidak berubah. Berarti CH-nya ada di G, absolut lagi, G absolut lagi 7. Kemudian teman-teman tinggal klik enter, dan ini dia hasilnya untuk mencari total holding cost teman-teman. Lanjut mencari ukuran order atau D per Q. Untuk D per Q-nya sama rumusnya, karena dia minta D berarti kita menggunakan rumus masih sama seperti tadi, absolut. Berarti absolut G absolut lagi 5, kemudian teman-teman bagi dengan Q-nya nih. Enter dan enter, kemudian tarik tuh. Lanjut kita mencari total holding cost atau D per Q dikali C0. Untuk rumusnya teman-teman, karena tadi kita sudah jumpa D per Q-nya, teman-teman tinggal klik aja yang ini. Kemudian teman-teman kalikan dengan C0-nya nih. C0 ada di G per 6, berarti absolut G per 6, G per 6. Absolut G absolut 6. Nih, udah pindah ke sini ya, nih. Teman-teman tinggal klik enter. Tuh. Teman-teman tinggal tarik aja. Tuh. Dan terakhir kita mencari total cost teman-teman. Cara mencari rumus total cost bagaimana teman-teman? Tinggal klik aja sama dengan J16 yang ini, teman-teman tambahkan dengan J14. Tuh. Dan ini hasilnya untuk mencari total cost teman-teman. Tuh hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang terakhir teman-teman ya. Kita masuk ke rumus mencari total EOQ teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal menggunakan sama dengan, masukkan rumus SQRT. Teman-teman tinggal buka kurung sebanyak 2 kali, masukkan 2 dikali di sini G5 teman-teman. G5 nih, teman-teman kali lagi dengan G6 tuh, karena channel tuh channel, teman-teman bagi dengan G7 nih. Lalu teman-teman tutup kurung sebanyak 2 kali, karena dia buka 2, kita bukanya 2, kita tutup pula dengan 2 teman-teman. Dan ini hasilnya untuk mencari EOQ teman-teman. Oke teman-teman semuanya, demikianlah hasil tutorial mencari forecasting, mencari BEP, dan mencari EOQ. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian ya. Saya Fauzan Arzaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.